Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas 12 IPA 2 dan saya Gendera Priyadi, nomor absen 2 dan partner saya. Saya Nika Dai Parwati, nomor absen 14. Saya Niputra Kakismayanti, nomor absen 22. Saya Putuana Arinata, nomor absen 20. Saya Gusti Yujinka Dewi, absen 4. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membawakan materi tentang karakteristik inti atom dan radioaktivitas beserta pemanfaatannya. Yuk simak materinya, bye-bye. Oke, pada materi pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu inti atom. Jadi, atom pertama kali dicetuskan oleh seorang filsafat Yunani yang bernama Demokritus, di mana atom ini berasal dari dua kata, yaitu A yang berarti tidak dan tomos artinya tidak dapat dibagi lagi. Bentuknya diibaratkan seperti sebuah bola dan terdiri dari dua bagian, yaitu inti atom atau nukleus, yaitu partikel bermuatan positif atau proton, dan partikel tidak bermuatan atau neutron. Serta kulit atom adalah partikel negatif elektron. Jadi ada 3 ya teman-teman, ada proton, neutron, dan elektron. Massa proton itu adalah 1,6726 dikali dengan 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan massa neutron adalah 1,6749 dikali dengan 10 pangkat min 27 kg. Massa elektron sendiri adalah 9,11 dikali dengan 10 pangkat min 31 kg. Jadi, proton dan neutron lebih berat dari elektron, sehingga massa suatu atom berpusat pada inti atom. Untuk mencari elektron, proton, neutron itu bisa dicari dengan X, A per Z, di mana X itu adalah simbol dari unsur, A adalah massa atom, di mana bisa dicari dengan proton ditambah neutron, sedangkan Z adalah jumlah atom atau disebut dengan jumlah proton. Suatu inti atom yang memiliki jumlah proton dan neutron yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda, itu disebut dengan isotop. Nah, jenis-jenis atom itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah isotop, di mana nomor atomnya sama dan nomor massanya berbeda. Mudahnya teman-teman bisa melihat angka di bagian bawah sama, sedangkan angka di bagian bawahnya itu berbeda. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya isoton, di mana isoton sendiri adalah neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor massanya itu berbeda. Mudahnya teman-teman dapat melihat selisih angka di atas dan di angka bawahnya itu pasti akan sama nanti setelah dikurangi kayak gitu. Kemudian ada isoelektron, di mana isoelektron ini adalah elektronnya sama, tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Bisa terjadi pada suatu ion kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ada isobar, di mana isobar sendiri adalah nomor massanya sama, namun nomor atomnya berbeda. Cara mengingatnya, angka di bagian atasnya sama, sedangkan angka di bagian bawahnya itu berbeda, kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang defek massa. Dari mana awal mula nuklida terbentuk? Tentu dari partikel penyusunnya, yaitu nukleon yang terdiri atas proton dan neutron. Kalau 6 proton dan 6 neutron bergabung, maka akan terbentuk nuklida dengan 12 nukleon. Nah, bagaimana sih menjelaskan keadaan proton-proton itu saling berdekatan, padahal antara muatan positif seharusnya akan terjadi tolak-menolak akibat gaya elektrostatik atau gaya Coulombnya. Nah, seperti fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti, sehingga mampu menahan gaya elektrostatik atau gaya Coulombnya. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan dengan energi ikat inti. Nah, dari mana sih energi itu berasal? Nah, data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa ini disebut dengan massa yang hilang atau disebut dengan defek massa. Selanjutnya, massa yang hilang ini akan berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Jadi seperti itu penjelasannya.
Massa suatu atom dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA. 1 SMA itu sama dengan 1/12 kali massa 12 karbon. Jadi massa karbon di sini adalah tepat 12.000 SMA. Lalu bagaimana hubungan antara SMA dengan kilogram? 1 SMA itu sama dengan 1,66 kilo 27 kg, sedangkan 1 SMA itu sama dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, menghitung massa defek massa itu bisa dicari dengan massa proton ditambah neutron dikurang dengan massa inti. Total massa proton adalah nomor atom dikali dengan massa proton. Total massa neutron adalah jumlah neutron pada atom A dikurang Z dikali dengan massa neutron. Sedangkan massa inti adalah M itu sendiri. Nah, jadi cara menghitung defek massa di sini adalah delta M dikali Z dikali massa proton ditambah A dikurang Z dikali massa neutron dikurang M. Untuk nilai suatu elektron ikat inti adalah elektron volt atau delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kestabilan inti dan peluruhan. Secara sederhana, isotop dengan nukleon sedikit berukuran kecil akan lebih stabil karena semua nukleon ada dalam jangkauan gaya ikat inti. Sementara isotop dengan nukleon yang banyak atau nukleon berat memiliki ukuran besar dengan kemungkinan melalui jangkauan gaya ikat inti. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa inti ringan atau nukleon sedikit itu cenderung stabil, sedangkan inti berat atau nukleon banyak itu cenderung lebih tidak stabil. Nah, untuk menguji itu, teman-teman bisa lihat grafik di bawah ini, di mana grafik kiri itu menjelaskan bahwa nuklida yang berada pada grafik N sama dengan Z itu ada nuklida stabil, di mana gaya ikat inti yang berasal dari ikat inti mengikat kuat inti dan melawan gaya elektrostatik atau gaya kolom. Tafsirannya bahwa untuk nuklida di luar grafik atau di atas atau dan di bawahnya itu merupakan nuklida tidak stabil. Dalam hal ini isotop 168O stabil karena persis di grafik itu sendiri, dengan jumlah proton dan neutronnya itu sama, yaitu 6. Sementara nuklida 178O tidak stabil karena grafiknya itu jumlah neutron itu lebih banyak, yaitu 9 dibanding dengan jumlah protonnya itu ada 8. Kemudian grafik yang di sebelah kanan menjelaskan fakta bahwa energi ikat itu per nukleon. Nilai tertinggi pada 2656 Fe dengan energi ikat per nukleon itu sekitar 8,8 mega elektron volt per nukleon. Nah, nuklida dengan nukleon lebih dari 56 itu memiliki energi ikat per nukleon semakin menurun. Ini ditafsirkan bahwa nuklida ringan cenderung stabil dengan energi ikat per nukleon relatif besar. Sedangkan nuklida berat dengan jumlah nukleon banyak memiliki energi ikat per nukleon relatif kecil atau disebut dengan cenderung tidak stabil, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kestabilan inti dan peluruhan. Secara sederhana, isotop dengan nukleon sedikit berukuran kecil akan lebih stabil karena semua nukleon ada dalam jangkauan gaya ikat inti. Sementara isotop dengan nukleon yang banyak atau nukleon berat memiliki ukuran besar dengan kemungkinan melalui jangkauan gaya ikat inti. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa inti ringan atau nukleon sedikit itu cenderung stabil, sedangkan inti berat atau nukleon banyak itu cenderung lebih tidak stabil. Nah, untuk menguji itu, teman-teman bisa lihat grafik di bawah ini, di mana grafik kiri itu menjelaskan bahwa nuklida yang berada pada grafik N sama dengan Z itu ada nuklida stabil, di mana gaya ikat inti yang berasal dari ikat inti mengikat kuat inti dan melawan gaya elektrostatik atau gaya kolom. Tafsirannya bahwa untuk nuklida di luar grafik atau di atas atau dan di bawahnya itu
merupakan nuklida tidak stabil. Dalam hal ini isotop 168O stabil karena persis di grafik itu sendiri, dengan jumlah proton dan neutronnya itu sama, yaitu 6. Sementara nuklida 178O tidak stabil karena grafiknya itu jumlah neutron itu lebih banyak, yaitu 9 dibanding dengan jumlah protonnya itu adalah 8. Kemudian grafik yang di sebelah kanan menjelaskan fakta bahwa energi ikat itu per nukleon. Nilai tertinggi pada 2656 Fe dengan energi ikat per nukleon itu sekitar 8,8 mega elektron volt per nukleon. Nah, nuklida dengan nukleon lebih dari 56 itu memiliki energi ikat per nukleon semakin menurun. Ini ditafsirkan bahwa nuklida ringan cenderung stabil dengan energi ikat per nukleon relatif besar. Sedangkan nuklida berat dengan jumlah nukleon banyak memiliki energi ikat per nukleon relatif kecil atau disebut dengan cenderung tidak stabil, seperti itu. Radioaktivitas. Yang pertama, inti radioaktif, yaitu unsur inti atom yang punya sifat memancarkan salah satu partikel alfa, beta, dan gamma. Selanjutnya yaitu radioaktivitas, yaitu suatu peristiwa pemancaran sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Pada saat isotop tidak stabil meluruh, beberapa partikel dilepas dalam beberapa bentuk. Nah, beberapa contohnya yaitu yang pertama yaitu neutron dengan lambang 01N, yaitu tidak bermuatan listrik dengan massa 1, kemudian proton dengan lambang 11N atau 11H di mana bermuatan listrik positif dan memiliki massa 1. Kemudian selanjutnya ada deuteron dengan lambang 12H atau bermuatan listrik positif dan dengan massa 2 di mana terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Kemudian selanjutnya ada triton dengan lambang 13H di mana bermuatan listrik positif dan massanya 3 yang terdiri dari 1 proton dan 2 neutron. Partikel radiasi. Partikel radiasi memiliki karakter berbeda sesuai dengan ukuran dan juga muatan listriknya, di mana ukuran akan memengaruhi daya tembus pada suatu bahan. Semakin kecil ukuran akan semakin besar daya tembusnya, sehingga dapat dipahami bahwa sinar gamma merupakan partikel radiasi yang paling besar daya tembusnya. Nah, muatan listrik ini akan mempengaruhi kelistrikan bahan yang dilewati atau akan mengionisasi media yang dilewati, di mana salah satu dampak ionisasi adalah menghasilkan energi dan menimbulkan efek panas seperti terbakar, di mana tidak heran jika kita dengan radiasi dengan intensitas tinggi itu dapat menimbulkan luka bakar berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan demikian, sinar alfa merupakan partikel radiasi paling tinggi daya ionisasinya karena bermuatan listrik positif plus 2. Ciri sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa, di mana partikel yang dilepas berupa elektron bermuatan negatif dan bermuatan positif, di mana sinar alfa ini memiliki sifat yang pertama yaitu daya tembus 100 kali lipat partikel alfa. Kemudian yang kedua yaitu menyebabkan atom yang dilewati terionisasi. Kemudian selanjutnya adalah sinar beta, di mana partikelnya terdiri dari 4 buah nukleon yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, di mana sinar beta ini memiliki sifat antara lain 1. Daya tembus di udara 4 cm dan tidak dapat tembus kertas. Kemudian yang kedua, partikel alfa tidak mengalami pembelokan karena massa partikel alfa lebih besar dari massa elektron. Nah, yang ketiga yaitu sinar gamma, di mana sinar gamma ini merupakan hasil disintegrasi inti atom yang memancarkan sinar alfa dan terbentuk inti baru dengan tingkat energi tinggi, kemudian transisi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan sinar gamma. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak. Nah, dampak radiasi nuklir dalam jumlah terlalu tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.
Kasus kebocoran nuklir yang menyebabkan radiasi tingkat tinggi terjadi di Chernobyl, Ukraina pada 1986. Nah, salah satu contohnya, reaktor nuklir Chernobyl meledak akibat desain reaktor yang buruk dan pengoperasian oleh staf yang tidak terlatih. Akibatnya, 5% inti nuklir yang berada di dalam reaktor terlepas ke udara dalam dan menewaskan 54 orang seperti dilansir di media medicalnews.com. Dosis radiasi bervariasi. Biasanya dinyatakan dengan satuan rad atau G1 rad sama dengan 0,01 G. Radiasi nuklir sebesar 30 rad menimbulkan gejala ringan yang terlihat dalam darah. Radiasi dengan konsentrasi 30 hingga 200 rad membuat seseorang jatuh sakit. Jika radiasi mencapai 200 hingga 1000 rad, orang tersebut akan menderita sakit parah. Sementara itu, dosis di atas 1000 rad berakibat fatal dan menimbulkan kematian. Oke teman-teman, menurut atommassive.com setidaknya ada 6 dampak radiasi nuklir dalam dosis tinggi yang membahayakan kesehatan. Berikut rinciannya. Yang pertama, yaitu rambut. Radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih tinggi akan menyebabkan rambut rontok dengan cepat. Dan yang kedua, otak. Sel-sel otak akan rusak jika terpapar radiasi nuklir sebesar 5000 rad atau lebih. Sebagaimana jantung, radiasi nuklir membunuh sel saraf dan pembuluh darah yang kecil sehingga bisa menimbulkan stroke dan kematian mendadak. Nah, dan yang ketiga itu tiroid. Kelenjar tiroid rentan terkena radioaktif iodin dalam jumlah yang cukup. Radioaktif iodin bisa merusak sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. Dampak radioaktif iodin bisa dikurangi dengan mengonsumsi potassium iodide. 4. Organ reproduksi. Sel-sel organ reproduksi membelah diri dengan cepat sehingga radiasi nuklir sebesar 200 rad pun bisa membahayakan sel-sel ini. Dalam jangka panjang, radiasi bisa menyebabkan seseorang menjadi mandul. Oke, dan yang kelima, organ pencernaan. Kerusakan organ pencernaan yang disebabkan oleh radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih bisa menimbulkan mual, muntah darah, dan diare. Radiasi ini menghancurkan sel-sel di dalam tubuh termasuk sel darah, organ pencernaan, reproduksi, serta mengancam DNA dan RNA dari sel yang mampu bertahan. 6. Aliran darah. Ketika seseorang terkena radiasi nuklir sekitar 100 rad, produksi sel darah putih akan berkurang sehingga orang tersebut akan rentan terkena infeksi. Dampak ini sering disebut sebagai penyakit radiasi ringan atau mild radiation sickness. Gejala awalnya mirip dengan flu dan seringkali tidak terlihat kecuali jika dilakukan tes darah. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aktivitas radiasi. Nah, radioaktivitas merupakan peristiwa terurainya inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan radiasi alfa, beta, dan juga gamma. Laju peluruhan inti radioaktif inilah yang disebut sebagai aktivitas radiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta dari peluruhan. Dinyatakan dengan sebuah rumus, yaitu laju peluruhan adalah konstanta laju dikali dengan jumlah nuklida, sehingga jumlah nuklida sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Kemudian kita akan membahas mengenai konstanta peluruhan, yang dimana konstanta peluruhan merupakan angka spesifik dari isotop radioaktif dan berkaitan keaktifan dengan radioisotop meluruh menuju kestabilan inti yang baru. Aktivitas radioisotop atau isotop radioaktif ini tidak bersifat tetap dan akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Melemahnya aktivitas ini dilukiskan dengan grafik yang ada di samping. Selanjutnya adalah materi mengenai waktu paruh, yang dimana waktu paruh ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh radioaktif untuk meluruh setengahnya atau meluruh dari total sebelumnya. Aktivitas radiasi ini semakin melemah seperti ilustrasi grafik, sehingga suatu saat akan mencapai nilai setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengahnya inilah yang disebut sebagai waktu paruh atau half time. Selanjutnya adalah daya tembus,
Daya tembus merupakan kemampuan radiasi untuk menembus materi. Ketika menembus bahan yang dilewati, intensitas atau kekuatan dari sinar radiasi akan berkurang seiring jarak tembusnya. Di antara radiasi alfa, beta, dan juga gamma, radiasi sinar gamma merupakan sinar radioaktif yang memiliki daya tembus yang paling besar. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena ukurannya yang sangat kecil dan merupakan gelombang elektromagnetik. Manfaat dari daya tembus ini sendiri merupakan digunakan sebagai sumber informasi dari tempat yang sulit untuk ditembus dengan alat biasa. Selanjutnya adalah penyampaian dari kesimpulan. Pertama, kesimpulan dari materi inti atom. Nukleida adalah nama untuk inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Sedangkan nukleon adalah partikel penyusun nukleida. Itu yang pertama. Yang kedua adalah defek massa, adalah massa yang hilang ketika nukleida terbentuk dari nukleonnya. Defek massa ini kemudian berubah menjadi energi ikat inti yang mengikat kuat inti melawan gaya tolak elektrostatik antara proton. Yang ketiga, beberapa nukleida memiliki nama yang sama tetapi jumlah nukleon berbeda yang dinamakan sebagai isotop. Yang keempat, isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung tidak stabil, di mana isotop dengan jumlah nukleon lebih sedikit cenderung lebih stabil. Isotop tidak stabil akan goyah dan juga melepas sebagai nukleon. Untuk mencapai isotop yang stabil, itu disebut dengan peristiwa peluruhan. Selanjutnya, kesimpulan adanya materi radioaktivitas. Yang pertama, partikel radiasi yang dipancarkan radioisotop memiliki daya tembus dan daya ionisasi yang berbeda, tergantung pada ukuran, muatan listrik, dan juga energi yang dimiliki. Yang kedua, daya ionisasi sinar alfa terbesar sedangkan sinar gamma terkecil. Daya tembus sinar gamma terbesar dan sinar alfa yang terkecil. Yang ketiga, radioisotop memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, industri, dan juga lain sebagainya. Meskipun ada bahayanya, tapi kita dapat mengendalikan bahaya tersebut dengan ilmu dan juga pengetahuan serta kontrol keamanan yang begitu ketat. Yang keempat, aktivitas radiasi juga dipengaruhi oleh jumlah partikel dan konstanta peluruhan. Maka lama aktivitas radiasi akan semakin berkurang. Yang ketiga, yang kelima adalah waktu paruh. Adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai aktivitas melemah menjadi setengahnya. Yang keenam, daya tembus sinar radioaktif akan berkurang ketika melewati bahan penghalang. Maka tebal akan menghalang, daya tembus dan intensitasnya akan berkurang pula.